Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Bantu perkembangan channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru yang sehat, yang cantik, yang tampan, yang berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI, melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu tentang haid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian haid dan warna-warna darah haid. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam pembelajaran hari ini. Mari kita angkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu tentang haid, yaitu masa haid dan jangka waktunya. Batasan haid pada umumnya, paling enggak haid itu terjadi 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi paling sedikit haid itu adalah 1 hari 1 malam, atau dalam artian 24 jam. Umumnya atau kebanyakan wanita haidnya itu antara 5 sampai 7 hari. Ada yang 5 hari, 6 hari, atau 7 hari. Sedangkan batasan waktu haid paling lama adalah 15 hari. Jadi masa haid itu paling sedikit adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Umumnya atau kebanyakannya para wanita haid itu antara 5 sampai 7 hari. Dan yang paling lama haid seorang wanita adalah 15 hari 15 malam. Kalau sesudah 15 hari 15 malam masih keluar darah, maka itu bukan darah haid, tapi namanya darah istihadah. Nah, itu waktu haid, ya. Sedangkan waktu suci, atau waktu tidak haid, dari haid yang satu ke haid yang berikutnya ini tidak bisa ditentukan, artinya tidak ada yang pasti. Tetapi berdasarkan ilmu kedokteran, jangka waktu suci dari haid yang pertama ke haid yang berikutnya biasanya 25 hari. Ini umumnya. Dari haid yang pertama ke haid yang kedua itu sucinya itu jaraknya 25 hari. Antara 23 sampai 25 hari. Seandainya ada seorang perempuan yang haid melebihi 20 hari, melebihi 25 hari, disarankan untuk memeriksakannya ke dokter. Minimal jarak antara suci haid yang pertama ke haid yang kedua adalah 15 hari. Sedangkan kebanyakan wanita sucinya dari haid yang pertama ke haid yang kedua itu adalah antara 23 sampai 25 hari. Apabila terjadi kelainan atau haidnya melebihi 15 hari atau masa sucinya kurang dari 15 hari, maka disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter.
Kenapa? Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah haidnya masih dalam waktu yang wajar atau mungkin terjadi sesuatu ya yang tidak diinginkan, agar cepat ditangani sehingga ketika haid kita ini berbeda daripada biasanya, ya biasanya 5 hari tiba-tiba jadi 15 hari, bahkan hari ke-16 masih keluar darah, itu lebih baik dikonsultasikan ke dokter ya, agar kalau terjadi sesuatu bisa langsung ditangani. Yang kedua adalah tata cara bersuci dari haid. Nah, karena haid adalah salah satu najis yang dapat menghalangi seorang perempuan untuk melakukan ibadah sholat, puasa, tawaf dan ibadah lainnya. Nah, maka ketika selesai daripada haid, seorang perempuan diwajibkan bersuci dengan cara mandi besar atau mandi wajib ya. Untuk mensucikan dirinya itu harus mandi besar atau mandi wajib. Hal ini dilakukan untuk mensucikan diri setelah haid agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sudah menjelaskan tata cara mandi besar atau mandi wajib. Sebagaimana dalam hadis An Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghatasala minal janabati bada'a fa ghasala yadayhi summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah summa yudkhilu asabi'ahu fil ma fa yuhallilu biha usula sya'rihi summa yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadaihi thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi, rawahul Bukhari. Artinya Aisyah istri Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika Nabi Muhammad SAW mandi junub, maka beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangan. Kemudian beliau berwudu. Nah, setelah mencuci kedua telapak tangan, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala, kemudian menyiram air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikut tata cara mandi besar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Menyiapkan air, sabun, sampo, lalu berwudu terlebih dahulu. 2. Menyiramkan air ke kepala, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sampai ke tempat tumbuhnya rambut sebanyak 3 kali. Kemudian menyiramkan air ke seluruh badan. Diutamakan anggota badan yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru anggota badan yang sebelah kiri. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. 5. Menuangkan sampo ke kepala dan sabun ke badan, kemudian menggosoknya sampai bersih. 6. Menyiramkan air ke kepala dan badan sampai bersih. Nah, itu secara singkat tata cara mandi besar atau mandi wajib. Ya, mudah-mudahan anak Pak Guru bisa paham dan bisa melaksanakannya, karena mungkin di antara kalian sudah ada yang mulai mengalami haid ya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.